Kira-kira kita hari ini ada apa? Ada yang tahu? Gibran. Terus kita kan kemarin udah bahas mengenai ciri-ciri dari sifat, bentuk, apa lagi? Sifat, bentuk, ukuran, sama struktur. Ternyata dari sifat itu kita bisa tahu, ini bisa dilihat. Ada yang bisa baca? Kebetulan. Kenapa virus tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Kira-kira virus itu masuknya di apa? Kalau bukan makhluk hidup? Ada yang bisa apa? Ya kan nggak dikategorikan sebagai makhluk hidup. Hewan. Apa? Ada mati. Ada yang lain? Hewan. Hewan itu termasuk makhluk hidup. Kalau makhluk hidup apa aja? Berita. Lanjut dari sini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita menganalisis perbedaan virus dengan bakteri. Nah, bisa dilihat. Itu struktur virus tuh tersusun atas kapsid protein yang berisi DNA atau RNA. Perbedaan pertamanya apa ya? Aseluler dan seluler. Aseluler apa? Tidak memiliki sel, dari katanya aseluler. Terus yang seluler berarti memiliki. Nah, ini kan yang makhluk hidup. Dia nggak punya sel. Kira-kira maksudnya dia apa? Kalau bukan makhluk hidup? Belum ada yang tahu. Sabar. Jadi belum sepenuhnya dia bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup. Karena apa? Karena contohnya di minusnya kemarin yang udah dibahas kemarin. Salah satunya dia punya sifat mati dan punya sifat hidup. Makanya disebut makhluk perang. Nah, di sini dari munculnya banyak perbedaan. Contohnya kayak kalian seperti tadi, apa? Dia nggak bisa metabolisme. HP lu. Yang kedua, ya, itu turunan dari tadi. Karena dia nggak punya sel, makanya dia nggak bisa metabolisme. Apa metabolisme? Ada tahu? Ferometa. Apa? Ferometa. Metabolisme. Aneh. Kalian melakukan metabolisme itu makhluk hidup. Nah, kalian kan tergolong makhluk hidup. Kalian metabolisme itu dengan apa ya? Metabolisme itu proses untuk menghasilkan energi. Ya, makan. Kalau manusia butuh makan, makan. Jadi proses ketika kalian memasukkan makanan di mulut sampai makanan itu keluar jadi fesesnya itu namanya proses metabolisme. Jadi di dalam itu nanti juga beda-beda proses metabolisme. Terus tidak dapat berkembang biak secara mandiri. Terus yang makhluk hidup dapat berkembang biak secara mandiri. Kata mandiri itu bukan berarti sendiri ya. Kalau yang virus itu kan butuh inang. Ya.
di luar sel inang. Terus sebaliknya dia aktif di luar sel inang. Berarti tadi apa? Kalau nggak aktif, apa kata lain? Atau inaktif atau mengkristal. Benar. Karena virus bisa mengkristal. Ketika mengkristal, ketika dia di udara bebas itu seperti apa? Ada efeknya nggak di lingkungan? Ada. Ketika dia tidak di dalam sel inang, dia itu cuma kayak sebatas partikel bebas. Jadi dia nggak memiliki pengaruh. Tapi ketika dia sudah menginvasi di dalam sel inang, dia itu pengaruhnya bisa fatal. Ya, mungkin itu sedikit. Mungkin nanti kalian bisa kembali lagi. Bapak kita kalian nanti berkelompok 4 orang ya, 4 orang atau 3 orang. Sama belakangnya. Ini cewek aja ya. Kalian bisa diskusi dulu sama temannya untuk menjawab tadi tabel yang udah ada di LKPD-nya. Ditulis dulu namanya. Oh ya, di depan nama kelompok ditulis namanya. Di depan nama kelompok nanti ditulis kelasnya ya. Kelas berapa? Belajar apa, Nak? Kalau ada yang belajar biologi, buka disambung-sambungin. Caranya itu ini anomali jawabannya sih nggak pakai bahasa kalian sendiri bilangnya Lihat ke syarat.
Ayo yang udah perwakilan maju. Apa juga bisa lu baca dulu semua. Baca aja itu tempat kalian tadinya. Kan pertanyaan kalau contohnya gimana? Semua Pak. Ya, dari cewek satu, cowok satu lah, perwakilan satu dulu. Cewek dulu, cowok dulu. Tiga baca aja kita filterin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Nusadia, perwakilan dari kelompok struktur tubuh virus seluler, makhluk hidup seluler, ukuran virus nanometer sangat kecil, makhluk hidup mikrometer besar, metabolisme virus tidak memiliki metabolisme sendiri, makhluk hidup memiliki metabolisme sendiri, reproduksi tidak dapat berkembang biak secara mandiri, makhluk hidup dapat berkembang biak secara mandiri, dari genetik virus berupa DNA atau RNA tidak keduanya sekaligus, makhluk hidup memiliki DNA dan RNA sekaligus di dalam pertumbuhan virus. Pertumbuhan virus tidak berlangsung secara langsung di dalam jaringan menjadi partikel baru. Makhluk hidup bersifat aktif dan mampu merespon rangsangan lingkungan melalui mekanisme fisiologis dan Baca apa? aku dulu. Ini kakak itu lebih besar untuk metabolisme tidak memiliki metabolisme sendiri itu metabolisme virus replikasi menggunakan sel inang untuk hidup reproduksi seksual atau aseksual virus DNA atau RNA virus tidak tumbuh atau berkembang melalui kandungan